bisnis. Nah dulu aku pernah membuat K-Vibes namanya. Oke. Iya. Wow, keren banget. Jadi dari SMA tiba-tiba udah buat K-pop dan bahkan sekarang udah diakuisisi ya gitu ya. Setelah appetizing, kita harus build supportive ecosystem atau environment lah, Oke. yang lebih ringannya. Environment yang supportive yang membuat kita bisa tenang dan berpikir. Ya untuk kayak nggak ada salahnya ya kita untuk kayak menseriuskan apa yang kita suka gitu. Ya gitu. Jadi ide gila itu menurut aku nggak akan muncul kalau kita lagi di ruang meeting secara luas. Iya, kayak gimana caranya punya ide terus bisa jadi sesuatu gitu. Turning point-nya kalau teman-teman tahu Super Junior, Ya. tahu Siwon, dia nggak sengaja follow K-Vibes. Hai Fantasias, ketemu lagi di acara Euphoria Talk hari ini bareng-bareng aku dan salah satu narasumber yang nanti mungkin aku kenalin juga gitu. Nah, hari ini Euphoria Talk mungkin aku bahas topiknya sedikit ya. Euphoria Talk bahas soal crafting powerful events with your team from idea to impact. Perkenalkan, aku belum memperkenalkan diri. Nama aku Karen Sabrina. Di sini aku selaku co-founder dan juga COO di Euphoria Event Orchestrator. Terima kasih kepada beberapa kolaborator hari ini. Yang pertama pastinya Think Half ya, karena nih salah satu narasumber kita juga dari Think Half. Lalu untuk semua kebutuhan digital, lalu juga yang mendukung hybrid hari ini, untuk Digiren terima kasih udah bantu menjadi partner kita hari ini, dan juga pastinya untuk Sofa dan Artibut kita hari ini dari Cuku terima kasih juga. Oke, mungkin nggak usah lama-lama lagi teman-teman, kita langsung aja. Di sini udah ada Kak Kristani Deborah atau biasa dipanggil Kak Debi, bener ya? Oke, di sini udah ada Kak Debi, teman-teman. Mungkin aku langsung aja, Kak Debi boleh memperkenalkan diri, share sekarang ini kesibukannya apa, atau mungkin pengalaman sebelumnya tuh apa aja. Silakan. Oke, thank you so much Kak. Halo teman-teman semua, senang ketemu di Euphoria Talk ini pertama kali dan sangat excited. Perkenalkan, nama aku Debi. Panjangnya sih panjang banget ya, Krisanti Deborah Angelio, panjang banget ya. Panggilnya Debi gitu. Kalau cerita sedikit tentang background aku sejak dahulu kala itu entrepreneur. Oke, berarti dari baru awal-awal tuh udah langsung jiwa entrepreneur ya Kak ya? Dari dulu itu entrepreneur, mungkin kita jadi se-background gitu kan, suka berbisnis. Kalau ngomongin karir, dulu aku tuh start bisnis itu SMA sebenarnya. Wow, SMA gitu ya. Tapi mungkin nggak mendefine itu sebagai bisnis. Nah dulu aku pernah membuat K-Vibes namanya. Pertama kali buat media tuh sejak SMP karena suka banget K-pop. Di sini ada yang K-popers di komen. Itu juga salah satu K-popers lah ya. Oh iya. Dari zaman SMP ya dulu ya. Emang K-pop tuh kita mungkin terpaparnya tuh waktu kita SMP. Zaman dulu yang 2010, 2011 gitu. Tuh K-Vibes sampai tahun 2020 pas pandemi diakuisisi oleh satu konglomerasi gitu di Indonesia. Nah, sampai di situ jiwaku itu pengen mempelajari dunia corporate. Ya, jadi karena di K-Vibes diakuisisi dan aku ikut nama industri, bukan nama industrinya, nama perusahaan itu Bali United, yang benar-benar mengakuisisinya. Terus di situ belajarlah di dunia corporate. Udah ngerasa cukup, wah sangat haus ilmu, belajar lagi dengan di industri yang lainnya. Nanti aku mungkin cerita lebih panjang ya, itu NGO, pemimpin Indonesia itu dari Paragon Corp. Paragon Corp itu yang punya Wardah, Makeover, Emina, pokoknya segala brand beauty lokal kita yang lumayan besar. Terus buat perusahaan lagi, namanya Think Half yang dikenalin kakak tadi, dan setelah building Think Half kita banyak connect with a lot of corporate dan jadi konsultan apa ya, storytelling ya, lebih ke storytelling, ideas, wild ideas untuk
teman-teman corporate di luar sana lewat Think Half. Oke, Gitu. wow, sebuah pengalaman jernih yang udah dari SMA ya kayak jadi ya sudah mulai penasaran dengan dunia bisnis dari SMA. K-Vibes mungkin teman-teman di sini kayaknya udah nggak asing lah ya dengarnya ya karena K-Vibes itu salah satu media yang ngebahas Korea yang mungkin teman-teman yang suka K-pop pasti tahu banget soal K-Vibes gitu dan ternyata itu pas Kak Debbie dari SMA ya berarti ya buatnya. Iya. Wow, keren banget. Jadi dari SMA tiba-tiba udah buat K-pop dan bahkan sekarang udah diakuisisi ya gitu ya. Udah Jadi dibeli. tetap sampai sekarang masih berjalan Yes. gitu. Dan Kak Debbie kayak karena udah selesai di situ membuat hal baru-baru lagi Yeah, gitu. right. Oke. Nah, aku mau bahas sedikit soal K-Vibes nih. Karena itu kan mungkin journey pertamanya Kak Debbie juga ya gitu. Aku mau tahu mungkin secara ideation gitu ya. Gimana sih tiba-tiba mungkin Kepikiran. prosesnya kayak Kak Debbie jadi yakin gitu atau misalkan oke aku mau buat deh nih K-Vibes gitu. Yes. Oke, jadi pertama kali kepikiran K-Vibes itu dimulai dari rasa suka, rasa Oke. seneng gitu kan, passion akan musik Korea. Ya dan waktu di tahun-tahun itu even sampai sekarang tuh ada Blackpink, kayak banyak kan, Baby Monster lah atau apa. Masih hype sampai sekarang industri Betul. Korea. Dulu dimulai dari rasa suka dan aku tuh ketika menyukai sesuatu tuh nggak bisa diem aja gitu, pasti dieksplor. Oke. Waktu itu posting di media, oh gue suka ini, aku tahu fakta ABC sampai turning point-nya kalau teman-teman tahu Super Junior, Yap. tahu Siwon, dia nggak sengaja follow K-Vibes. Itu nggak sengaja tuh sengaja nih. Nggak sengaja, that was the Oke. turning point. Wow, oke. Aneh banget kan, masa media, aku bahkan nggak aku sebut media itu kayak cuman fan account doang. Oke ya. Terus di follow dalam satu malam ya, dalam satu malam langsung 300.000 followers. Itu sebenarnya turning point, jadi nggak pernah ada kepikiran buat bisnis atau apa sampai sebesar itu dan di approach sama Agnes Mo waktu itu kayak bikin video bareng. Oke. Padahal aku masih SMA, masih cimit kan, masih kayak Ya ampun masih SMA ya. bisa ya kayak gini ya, kelas 1 SMA tuh baru pindah dari SMP. Oke. Jadinya ini seru ya, akhirnya ngebangun K-Vibes, medianya serius buat buku, nulis novel, perkorean, pokoknya everything related to Korean. Aku suka buat novel, buat buku kayak Wikipedia-nya K-pop gitu. Oke. Namanya Wow, Fakta K-pop diterbitin Gramedia. Kayaknya pernah lihat tuh pasti teman-teman. Iya, harusnya mungkin ada familiar ya Udah dulu familiar ya. banget. Besar banget, akhirnya jadi PT dan diterusin. Jadi selama aku kuliah di Business Management ITB Oke. for 3 years. Jadi selama 3 tahun itu jadi side project gitu ya. Oke. Jadi aku di Bandung, itu di Bekasi ada 3 ruko, aku buat studio dan lain sebagainya. Berjalanlah K-Vibes sampai besar, sampai ada turunannya, ada drama Korea, ada China, ada Japanese entertainment dan lain-lain, dan K-Vibes gede gitu. Itu sih ekspansinya baik banget ya. Dari pertama mungkin dari hal yang Kak Debbie suka banget. Dari suka banget karena Kayak suka. mungkin dari ngefans bahkan ya. Dari ngefans ngefans. gitu sampai akhirnya dikulik gitu. Karena mungkin Kak Debbie punya interest, punya passion dikulik dan ternyata punya banyak peluang ya. Benar. Dan itu kayak tiba-tiba dihampiri. Bahkan dihampiri sama Siwon ya. Sama Siwonnya. Aduh, itu turning point sih. Turning point banget sih Rezeki kayaknya. aja sih. Kayak, ya mungkin itu ada bantuan rezeki di situ ya sampai akhirnya bisnisnya bahkan establish sampai sekarang gitu ya. Kayak mungkin di SMA nggak akan kepikiran itu sih. Nggak kepikiran Nggak akan kayak kepikiran. bikin cost revenue gitu, enggak, datang aja gitu. Boro-boro ya kan SMA kayak masih suka jajan di kantin aja gitu. Benar. Kayak benar-benar jadi dan ternyata developing sambil belajar juga terus ternyata mungkin itu juga yang mengasah entrepreneur jiwa-jiwa bisnisnya Kak Debbie sampai sekarang gitu ya. Oke, menarik banget itu satu poin yang mungkin cerita personal journey-nya Kak Debbie gitu ya, bahkan sampai sekarang dan udah ketemu dengan banyak orang juga gitu ya, buka peluang dengan banyak orang dari si Korea lucu ini gitu ya. Nggak ada Dari yang sadar. lucu-lucuan iseng. Iya benar-benar. Jadi kan tuh bisa jadi insight buat teman-teman juga gitu ya, untuk kayak nggak ada salahnya ya kita untuk kayak menseriuskan apa yang kita suka gitu. Betul. Jadi nggak ada yang tahu gitu ya, ternyata emang punya arah dan punya jalan ke situ. Oke, nah mungkin aku akan lebih bahas ke dalam topik nih, kan tadi udah soal
journey-nya Kak Debbie. Mungkin aku karena kita topiknya hari ini soal gimana sih idea atau misalkan brainstorm, ada nggak sih kayak tools ataupun apa ya caranya Kak Debbie gitu ya ketika dapat satu pemantik idea, abis itu diapain nih idenya. Jadi mungkin teman-teman di sini ada nih ide atau misalkan terutama nanti mungkin kita bisa turun-turun juga ke event ya, cuman mungkin secara luas dulu. Secara luas. Iya, kayak gimana caranya punya ide terus bisa jadi sesuatu gitu. Iya, ini menarik sih. Jadi kalau misalnya aku looking back, aku tuh kalau teman-teman tahu kita tuh punya otak kan ada otak kiri, otak kanan. Betul. Otak kiri, otak kanan nih. Iya. Nah aku termasuk lahir dengan otak kanan yang lebih berfungsi ya, orang kreatif gitu. Orang kreatif. Mungkin kayak aku punya suami, dia otak kiri, dia orangnya lebih auditor, angka, manajemen dan lain sebagainya. Organize Aku iya udah ada dukungan dari awal. Lebih aktif di otak kanan, which is kreatif gitu. Teman-teman bisa searching tuh, gitu kan, itu scientifically. Terus ngomongin soal ide itu gimana cara munculnya. Sebelum ke tools mungkin lebih ke gimana kita bisa membentuk habit. Istilahnya gini, ide itu akan banyak bermunculan setelah kita udah banyak baca atau tahu referensi. Gather inputs data. Sama punya banyak pengalaman gitu. Oke. Pengalaman di sini bukan pengalaman kerja berpuluh-puluh ya, tapi kayak kita sudah terbiasa terjun ke sesuatu. Ide itu muncul dari pertama kalau kita masuk ke tools itu lebih ke empathizing gitu. Oke. Kita harus berempati. Sebenarnya kenapa ide itu perlu muncul? Oke. Gitu. Empati itu muncul karena kita tahu ada sesuatu yang perlu diselesaikan gitu. Nah, sebenarnya berempati itu tuh kayak sounds kayak simple tapi sebenarnya enggak gitu. Dulu jujur aku orangnya nggak begitu care kemana-mana ya, maksudnya nggak berempati. Cuman seiring bertambahnya usia apa sih berasa paling tua banget kan sebenarnya. Aku tahu kayak kreativitas itu harus dibangun dengan sering tadi kan inputs dan gather data tuh bukan di laptop aja ya, di laptop dengan sesimpel kayak kita di jalan, kita sering merhatiin sekeliling kita, lingkungan sekitar. Lingkungan, iya. Oh di situ kayak ada amit-amit orang ketabrak gitu. Oh langitnya kok kayak warnanya beda ya gitu dari yang kemarin. Atau sesimpel teman-teman nonton YouTube, TikTok kan banyak ya. Kok bisa kayak orang kayak Ganta ini jungkir balik kayak gini, badannya kayak gini atau dari mentalnya terlalu kuat gitu kan? Kenapa bisa terbentuk seperti itu kenapa ya? Ketika orang lain mungkin scroll itu entertainment, biasanya orang yang pengen banget nih atau kerjanya ngide, dia pasti akan punya pemikiran layer kedua, ketika melihat sekitarnya gitu, termasuk media dan lain sebagainya. Jadi dengan terbiasa gather input tadi itu bisa membangun empati kita gitu. Ketika ngide berkumpul atau ngide lagi merenung, itu kita bisa gitu. Terus kalau ngomongin framework banyak banget ya, SMART, terus framework kita bisa breakdown dari AIDA dan yang lain. Terus toolsnya banyak, pakai Miro lah, Jamboard dan yang lain. Tapi yang mahal itu gimana kita bisa dapetin ide out of the box gitu ya, atau without the box dibanding teman-teman kita yang lain. Ya kan? Karena kalau ngomongin ide kan, ide tuh sebenarnya nggak mahal, yang mahal tuh eksekusinya, euforia mahal. Eksekusinya itu ya kadang kayak emang harus dikasih harga nih ya. Ide yang tidak tereksekusi ya sama aja kan. Nah, balik lagi tadi berarti empathizing dulu nih setelah sudah mengumpulkan banyak input data. Setelah empathizing kita harus build supportive ecosystem atau environment lah, yang lebih ringannya. Environment yang supportive yang membuat kita bisa tenang dan berpikir gimana solving the problem. Gitu. Aku mungkin langsung ke contoh ya, karena kan teori itu boring. Teori itu boring banget. Contoh, think half. Akhir tahun lalu kita notice satu problemnya di credibility. Think half ini sebagai consultant storytelling itu kita selalu kliennya tuh eksekutif aja, terus personal branding dan yang lain sulit expand.
Karena waktu itu asumsinya kita belum ada bukti nih kalau kita bisa bikin something se-viral itu. Portfolionya masih di area aku aja, bukan we as a team di Think Half. Yes. Karena kita pengen jualin virality, gimana caranya di bulan Desember kemarin itu kita viral. Fokusnya itu aja gitu. Nah, tapi apakah aku harus joget kayak Ganta? Aduh, itu bukan skill aku gitu. Atau ngedorong tim juga susah gitu. Dan waktu itu kalau teman-teman ingat Desember itu lagi rame presidensial. Jadi kayak lagi pemilu dan masa pemilu ya. Iya, masa pemilu gitu. Dan satu lagi adalah kita nggak ada cost segede perusahaan lain untuk expense kayak berapa ratus juta, berapa miliar untuk jadi viral. Karena itu kan fungsinya bukan untuk pemasukan ya, awareness Think Half-nya kan. Gitu. Itu problem tuh menurut aku. Nah, waktu itu aku challenge ke tim dengan 60 juta, 100 juta maksimum. Bisa nggak kita awareness-nya lebih dari 50 juta? Gitu. 50 juta orang ngelihat kita, nge-reach kita, figur-figur datang dan lain sebagainya. Hayo lu susah kan? Karena KOL satu aja tuh mahal banget. Challenge ya itu ya. Challenge. Nah, dari problem itu muncullah environment yang lebih aku ngajak teman-teman untuk berpikir dan berpikirnya nggak di ruang meeting kita. Yang biasanya gitu. Ini penting lagi, ini selanjutnya adalah kita membentuk environment yang positif, suportif tadi ya. Tadi suportif, nyaman, refreshing, sampai ide-ide gila itu bisa muncul. Jadi kita ke sebuah cafe yang ada kolam renangnya, refresh, keluar, gak boleh di indoor, kita harus outdoor sambil ngopi, ada yang ngerokok, terserah, tapi harus Nah, di situ mulai dari ngobrol hahaha, ini kita ngomongin presiden lah, ngomongin apa, sampai kepikiran satu hal gitu kan. Jadi idenya ketika orang-orang fokus ke presiden-presiden, gimana kalau kita ajak anak-anaknya datang ke kantor kita gitu. Itu kan kayak salfok ya. Oh iya juga ya. Another point of view ya. Yes. Apakah kita harus bayar mereka? Enggak, karena lagi ada kebutuhan exposure, benar. Ternyata mereka juga punya koneksi-koneksi selebriti yang banyak banget dan mau support mereka. Jadi kayak dengan cost yang tidak besar, muncullah acara itu dan beneran more than 70 million reach. Beyond ya, bahkan dari target awal. Aku sampai kaget, aku jadi moderator nih kayak kakak waktu itu. Datanglah 3 anak-anak ini kan. 3 anak-anak kan ada 3 calon presiden. 3 perwakilan. 3 perwakilan. Anak-anak loh, anaknya kandung mereka gitu. Betul. Datang, tiba-tiba lewat Tori Halilintar, si Alia gitu. Yang baru married. Ternyata cheerleadersnya banyak ya. Cheerleadersnya. Wah, kenapa ada Halilintar family di sini? Aku kaget. Temen-temennya, aduh, artis-artis gitu kan. Ada Echa atau siapa, pokoknya banyak lah. Wow, ternyata momentumnya tepat ya. Gitu. Jadi ide gila itu menurut aku nggak akan muncul kalau kita lagi di ruang meeting, kita lagi mikir kayak mikirin corporate, mikirin eksekutif dan yang lain. Itu beda ketika kita mengganti suasana. Gitu, itu support banget. Nah, tapi tadi balik lagi ketika kita udah dapat ide yang gila, jangan lupa untuk mencatat ide itu gitu, supaya executable. Ini pokoknya ada dari co-foundernya Google, quotes-nya adalah ide itu nggak jadi sesuatu ketika kita tidak mencatatnya langsung gitu. Karena kalau ngomongin ide teman-teman, ide itu jarang muncul ketika kita meeting formal. Justru aku bingung. Justru aku tuh sangat hampir selalu menolak ketika di corporate as consultant. Mbak Debbie, ayo yuk kita meeting di kantor 30 menit atau sejam aja untuk mikirin ide. Terus aku bilang, kalau pengen meeting ada ide dulu gitu. Karena ide itu muncul mungkin kita di toilet atau kita lagi di perjalanan, ya nggak sih? Bener banget. Ketika kita lagi syuting gini terus pas pulang tiba-tiba cuman lagi diem ngelamun. Kayaknya lucu ya ini sofanya kuning gitu kan. Kayaknya lucu nih sofanya, kayaknya bisa buat sesuatu deh gitu. Nah, abis itu di meeting baru kita brainstorm tadi ya. Iya, brainstorm. Udah ada flip chart. Aku lebih value sesuatu yang offline dan terasa experience-nya dibanding kita memang bermiroria gitu. Di depan. Miro Jamboard. Iya, karena beda ya. Ini beda warna. Ini
kita buat sistem merah kuning hijau. Yang merah yang paling impossible, tapi gue suka banget sama idenya. Kuning ini juga bagus, tapi kayaknya dari segi budget gak mungkin, dan hijau yang sangat executable. Gitu. Jadi kita masukin. Apakah waktu meeting aja? Enggak, bisa aja di WhatsApp. Aku note dulu di WhatsApp, baru besok aku pindahin ke Miro. Miro lagi ke sticky notes dan Jamboard. Jadi di situ. Jadi ide itu kalau misalnya aku conclude, pertama kita harus bisa beride lewat kebiasaan istilahnya melihat referensi atau empathizing di sekitar kita. Terus habis itu yang kedua kita build our supportive environment. Environment tadi kayak apa yang bikin kita idenya out of the box. Jangan di meeting room, pergi ke suatu tempat lain. Terus yang terakhir, ide itu akan jadi valuable ketika kita mencatatnya gitu sebelum eksekusi. Gitu sih caranya. Wow, ini sebuah cerita yang menurut aku kayaknya bisa relate lah ya sama siapapun kalian yang mungkin nggak yang harus kerja dulu. Kadang kan ide itu pas kita nulis, pas kita lagi bahkan ngerjain tugas sekolah pun kan kita udah harus punya ide kan gitu. Semua berawal dari ide dulu. Terus tadi aku setuju banget gimana kadang tuh ide out of the box itu nggak bisa yang kayak sesuatu yang dipaksakan ya. Kayak itu kadang itu mengalir aja dari lingkungan, dari dari supportive tadi. Kita buat ekosistem yang support juga gitu. Dan mungkin aku kalau cerita sedikit soal Euphoria ya. Mungkin Euphoria itu dibilang apakah kita dari awal creating ideas, kadang tuh jarang, cuman in beberapa case tuh ada juga yang kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita lagi ketemu partner kita atau klien kita, mereka tuh udah ada ideasnya, tapi mereka juga udah membawa masalah. Biasanya udah tahu nih problemsnya kan, problemsnya udah dibawa. Nah kita kan hadir untuk bisa mengeksekusi dan menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan kayaknya kita juga perlu banget punya ide-ide kreatif yang mungkin ini masalah baru pertama kali kita hadapin nih gitu kan. Itu bukan kita nggak punya formula sebelumnya. Gimana caranya kita tetap bisa mencari solusinya gitu ya, apalagi kalau di event ya Kak. Mungkin aku juga cerita sedikit, pasti kita tuh suka ada barrier kita tuh di dua hal biasanya, di budget dan di waktu. Dan juga mungkin satu lagi itu adalah budget dan waktu. Lingkungan kita juga gitu. Jadi tapi biasanya the biggest constraint adalah itu. Jadi gimana caranya kita bisa execute apa yang udah ada juga. Kayak partner kita ngasih kita punyanya A, B, C. Gimana caranya kita mau menghasilkan yang lebih daripada itu gitu. Jadi kadang aku setuju banget, tapi itu mungkin jadi inspirasi juga sih ya dengan aku dan tim juga ya. Kayaknya kita mikirnya jangan di kantor. Gitu ya, di luar di pinggir jalan juga boleh, karena mungkin itu ya suasana baru, jadi punya insight yang berbeda gitu. Kadang kalau misalkan kita monoton gitu, tadi mungkin nggak akan keluar ide out of the box itu gitu, karena kita selalu di kotak kita juga gitu. Kita nggak dapat input yang lebih daripada itu. Itu sesuatu yang cukup insightful ya dari Kak Debbie gitu ya teman-teman. Jadi ini mungkin bisa juga teman-teman terapkan gitu ya. Mungkin hal-hal simpel tadi gitu. Tadi Kak Debbie udah jelasin juga toolsnya ya. Kayak misalkan sesimpel kita pakai sticky notes gitu, kita udah bisa ngelihat mana yang sangat mungkin kita lakukan, yang kayaknya nih masih bisa, sama yang impossible. Jadi impossible tuh bukan berarti bukan ide kan Kak. Jadi itu part of the ideas. Ditulis dan bisa di-combine kan itu. Betul. Jadi malah itu bisa jadi sesuatu konsep yang lebih baru lagi gitu ya, karena kita bisa combine beberapa pemikiran kita juga bersama tim. Nah mungkin aku akan coba lanjut juga nih Kak, soal pembahasan impact gitu ya. Mungkin tadi soalnya kan dari idea kadang kita udah tahu sebenarnya problemsnya apa. Pasti kita pengen memberikan satu solusi gitu, dan itu pasti akan berdampak. Nah mungkin ada nggak dari Kak Debbie sendiri cerita gitu ya, apa sih gimana caranya kita tuh ngasih sesuatu atau kita creating something yang nggak cuma jadi tapi punya dampak gitu, punya impact gitu. Jadi karena itu juga yang kadang sering Euphoria juga hadapi gitu ya. Jadi kita gimana caranya kita ada another value yang mungkin
partner kita belum lihat ke situ, tapi kita bisa memastikan bahwa ini punya dampak yang lebih baik gitu. Jadi aku juga mau tahu nih kalau dari Kak Debbie sendiri, gimana sih caranya gitu ya kita merencanakan sesuatu dengan pemikiran juga gitu ya, kayak ini harus punya dampak atau bisa memberikan solusi nih gitu. Jadi ada nggak sih cara planning atau mungkin biasanya Kak Debbie dengan tim tuh biasanya seperti apa? Oke. Jadi kalau biasanya sebenarnya mau itu agensi apapun ya atau consultation, kita pasti pengen yang terbaik untuk klien gitu. Despite tadi ada waktu dan budget ya tadi. Biasanya tuh hal besar lah yang besar, bener. Cuman dari aku sebenarnya baru masih junior ya kalau ngomongin di dunia kreatif. 5-6 tahun udah mulai biasa nih menghadapi permasalahan waktu dan budget gitu. Tapi selama kita punya tendensi baik dan fokus ke klien aku harus merasakan dampak tadi dan community around them juga ngerasain dampak itu, waktu dan budget justru jadi part of our creativity gitu, creativity booster gitu. Jadi misal dengan harga 250.000 per pieces apalah gitu, dibanding kita beli satu box sederhana, kita bisa bikin something yang more kreatif, tapi dampaknya lebih kerasa. Dampak itu kan bisa di-define tadi rasa misalnya, jadi rasa orang jadi merasa bahagia, terus mereka merasa fulfilled dan lain sebagainya. Dampak juga bisa dilihat dari something tangible, mereka jadi bisa bersekolah, wah itu udah ke lingkup sosial kan, mereka bisa berproses di kehidupannya. Ada juga dampak yang kita bisa menambah added value gitu, orang jadi berkoneksi ke orang yang baru dan lain sebagainya gitu. Nah dampak ini kalau pengen di quantify itu kan kita bisa ngitung dari success matrix. Nah jadi penting banget ketika ketemu klien atau ketemu calon partner lah, kita tahu dulu kebutuhan dia apa. Tapi sometimes mereka nggak benar-benar tahu apa yang mereka mau. Jadi kita harus 2-3 steps ahead dari mereka gitu kadang. Jadi aku sebelum ketemu klien aku mempelajari dulu benar-benar perusahaannya kayak gini, eventnya seperti ini. Aku yakin setiap event itu output akhirnya bukan sekedar event, pasti ini something strategic gitu. Apakah ini untuk awareness atau bahkan sekedar membuat keluarganya bahagia atau sekedar validasi, itu penting. Tapi what kind of validation, what kind of awareness yang mau ditangkap gitu. Jadi karena Think Half juga fokusnya ke middle upper executives, we are very sure ketika kita dipanggil dan butuh ide-ide gila, pasti ada sesuatu yang pengen mereka capai. Nah tinggal sepinter apa nih kita mentranslate-nya gitu. Mungkin aku ke satu contoh ya. Waktu itu aku pernah di satu NGO, itu pemimpin Indonesia yang tadi aku ceritain. Dari board-nya, advisor-nya tuh request, Dep, buat dong beasiswa gitu. Beasiswa program yang bisa nyentuh anak-anak di timur gitu. Wah, kalau misalnya kita idenya ngestak pasti kayak ya udah ke timur aja kan, kayak langsung advertisement Instagram. Tinggal kan kalau mau gampang ya, targetnya ya udah Sulawesi, Papua. Betul. Itu kalau mau simple. Tapi di balik itu aku question gitu, kayak dampaknya itu gimana nih, kayak apakah nge-reach 500 anak, 500 mahasiswa bisa bersekolah atau berkuliah, atau something beyond gitu. Since ini board ini orang yang sangat-sangat menurut aku strategik, aku nanya terus, kayak gimana Pak yang pengen ditolong, berapa orang? Ya sekitar 100 lah ya gitu kan, unlimited budget nih ceritanya orangnya. 100 lah ya, tapi orang-orangnya yang middle lower ya Dep. Oh iya, oke. Terus kenapa ini dibuat gitu? Ya biar mereka bisa berkuliah gitu. Itu dampaknya kan kita note ya. Ya. Tapi kita sebagai orang kreatif nih yang suka ngide gitu. Apa sih satu hal yang bisa fulfill their needs, tapi sebenarnya in the long run itu bisa lebih berdampak lagi. Jadi waktu itu aku mikir, aku catat,
Oh 500. Budgetnya berapa? Sekian juta. Oh lumayan gede ya gitu. Lumayan gede ya, dan di Indonesia tuh harga UKT dan lain-lain kan variatif gitu. Jadi waktu itu aku mikir, apa sih beasiswa terbesar di Indonesia? Wah langsung benchmarking yang kegede aja gitu. LPDP kalau teman-teman tahu itu gede banget kan dari kementerian PDP. Apa sih yang bikin ini viral? Nah sosial media lagi kan balik gitu. Jadi waktu itu aku merasa Timur butuh gitu, tapi seru ya kalau seluruh Indonesia bisa merasakan. Cuman percentage Timur lebih gede gitu. Jadi waktu itu teman-teman searching di Google namanya Lead the Future Scholarship. Waktu itu aku ngide dengan budget segini dan strategi segini, pasti kita bisa istilahnya menambah, itu istilahnya beasiswa untuk 50.000 orang. 50.000 mahasiswa. Nah kita buatlah approach-nya yang lebih kreatif lagi ya, kayak bisa ngobrol sama Kak Debbie berapa menit gitu. Consultation dan lain. Tapi nggak hanya aku, figur-figur gede lainnya, CEO A, B, C, D. Kita buat itu campaign selama sebulan dan turn out 112.000 orang mendaftar dari seluruh Indonesia. Banyak banget ya. Benar. Dan itu nge-trigger si board ini untuk kayak, ternyata dengan budget segini dan time frame segini bisa selebih itu ya. Itu kan rasa excitementnya, ini yang gue mimpiin, tapi aku nggak berani omongin nih. Tapi DBN team exceeds my expectation. Gitu. Jadi kalau ngomongin dampak itu penting banget kita untuk exceeding expectation our clients dengan kreativitas kita dengan budget segitu dan waktu segitu gitu kan. Jadi intinya ketika kita memplanning, pastiin kita empathizing dulu, balik lagi kan ke empati. Sebenarnya kliennya maunya apa, dan resource mereka seberapa banyak, dan apakah kita bisa 2-3 steps ahead dari dia, lebih strategik kalau bisa. Kayak ternyata kebutuhan dia nyekolahin, fulfilling ya kalau dia bisa nyekolahin seluruh Indonesia gitu. Ya udah, caranya seperti apa, karena klien kita pasti minim knowledge dari segi digital dan lain sebagainya. Input study-nya benar. Jadi kita provide, kita facilitate, dan ketika hasilnya itu dampaknya jauh lebih besar dari pikiran klien atau partner kita, pasti akan lebih fulfilling gitu. Jadi journey-nya sebenarnya balik-balik lagi sih ke yang tadi. Tapi tadi tambahannya adalah lebih kayak being more strategic to 3 step ahead dari clients kita. Oke. Nice, itu salah satu insight juga ya, kayak kita gimana cara bisa 3 step ahead daripada klien yang mungkin punya gagasan utamanya. Gagasan pertamanya dia gitu, dia sebenarnya cuma punya tahu keinginannya aja, tapi belum bisa translate gitu. Kadang kan kayak dia nggak tahu how to-nya deh gitu pokoknya, tapi kebayangnya kayak gitu. Dan mungkin dari sisi Kak Debbie sebagai konsultan juga udah harus bisa ya translate kayak kenapanya, siapanya gitu. Kadang karena mereka mungkin nggak kepikir ke arah situ gitu. Jadi kadang klien atau partners itu mereka cuman tahu maunya A, tapi kadang A itu kan nggak cukup untuk kita execute ya gitu. Itu aja tuh nggak cukup execute, dan kadang kalau misalkan dari kebutuhannya aja nggak bisa kita define, gimana kita mau membuat sesuatu yang lebih dari mereka ekspektasikan gitu. Jadi mungkin kalau aku cerita sedikit juga soal Euphoria gitu ya, ngebahas dampak. Tadi mungkin Kak Debbie juga sempat mention gitu, kayak pasti ada strategi di balik sebuah event juga gitu, kayak pasti ada sesuatu yang lebih dari itu atau tujuan lainnya atau apa. Jadi ada satu quotes atau jargon kita lah gitu, yaitu one event thousand impacts. Jadi kadang tuh satu event itu kompleks ya. Kita buat satu acara itu kita kerja dengan berbagai macam orang, partner gitu ya. Mereka pun kadang ada komunitas lagi di dalamnya gitu, dan mungkin dari situ kita juga akhirnya sadar gitu kayak ternyata dari satu event itu dampaknya banyak ya gitu. Tadi mungkin kalau di event kita bahkan bisa lihat dari sisi sosialnya, ekonominya, gimana kita bisa ngebantu juga gitu kan. Kita kerjasama dengan vendor yang kadang tuh
mungkin dari sisi klien dia ngasih challenge ke kita juga. Misalkan Iya. kayak kita tuh suka salah satu apa ya isu yang suka diangkat tuh adalah gimana caranya ini lebih eco-friendly, lebih green. Itu udah sering banget kita dari tahun lalu lah, itu salah satu faktor yang penting yang suka diajak juga gitu. Jadi akhirnya kita pun sebagai eksekutor lah ya bisa dibilang, kita juga akhirnya harus punya ide, harus punya apa solusi juga buat mereka, dan akhirnya itu ngebantu kita untuk develop lebih. Dan akhirnya itu bisa jadi added value buat mereka gitu. Jadi mungkin salah satu apa ya kesamaan juga gitu ya, gimana kita ngebuat sesuatu tuh kita akhirnya sadar bahwa oh dampaknya ternyata luas ya gitu. Jadi itu pun yang buat kita di Euforia gitu yang selalu kita bawa, oke, ini satu acara tapi gimana caranya dia punya banyak banget dampak gitu. Jadi tadi si one event thousand impacts itu yang mungkin sering banget kita gaungkan gitu ya, karena gimana pun juga mungkin banyak kalau misalkan ngebahas konsultan juga kan banyak ya konsultan yang mungkin apa namanya bergerak di hal yang sama gitu, tapi gimana kita sebagai entrepreneur, mungkin Kak Dewi juga bisa relate itu gitu, kita tetap harus punya diferensiasi gitu, kita juga harus punya value lebih, apa nih yang bedain tim kita beda sama tim yang lain gitu. Jadi execute-nya tuh ada bisa melebihi bahkan dari ekspektasi klien-klien. Tadi Kak Dewi ceritanya juga keren banget gitu, gimana bisa ngumpulin segitu banyaknya gitu ya, dan akhirnya pun Borsa jadi sadar kan, oh ternyata banyak ya yang berminat, banyak banget orang yang tertarik, yang bisa terdampak tuh banyak. Betul, jadi kayak pasti dia akan lebih happy dong, pastinya dampaknya bisa lebih luas ke masyarakat, ke sosial gitu. Dan pasti kalau kita jadi part bagian itu pun kita cukup bangga juga ya, pasti kalau misalkan jadi bagian dari sesuatu yang punya dampak lebih lah ke masyarakat. Mungkin itu yang bisa aku highlight tadi, mungkin teman-teman udah baik banget dapet new insight ya dari Kak Debbie gitu. Tadi udah bahas soal impact gitu. Mungkin kalau dari Euforia juga kita sering apa namanya kerja sama juga sama NGO. Jadi gara-gara itu juga sih kita jadi lebih banyak terpapar ya dengan isu-isu gitu ya. Dampak gitu ya. Salah satunya mungkin Kak Debbie kalau tahu Belajar Raya SMSG. Tahu. Aku itu salah satunya soalnya dari Mbak Najila ya. Iya betul. Nah itu kita tahun kemarin dan mudah-mudahan tahun ini lagi planning juga gitu. Dan dari situ tuh kita lebih banyak belajar gimana ternyata kalau kita berkolaborasi pun itu dampaknya luas banget ya gitu. Kita menjadi bagian kecil dari hal itu tuh cukup menyenangkan dan belajar banyak banget gitu. Jadi berkolaborasi dengan banyak orang mungkin itu juga yang bisa jadi tadi input inspirasi benar-benar yang kedepannya mungkin itu bisa jadi another idea dan kreativitas untuk bahkan nggak cuma kita, pasti ke tim-tim kita yang kerja juga mereka bisa ngerasain hal itu gitu. Oke, nah aku lanjut nih pertanyaan, mungkin pertanyaan terakhir ya Kak, karena tadi udah aku nyenggol-nyenggol soal tim. Nah, menurut Kak Debbie sendiri apa ya tim yang dibutuhkan tuh seperti apa sih ketika mungkin dari planning atau misalkan dari cari ide deh sampai execute, karena kan tugas kita itu ya biasanya idenya kita, terus gimana nih execute-nya bisa atau enggak gitu. Dan pasti kalau sendiri kan itu bukan sesuatu yang bisa kita kerjain sendiri ya. Tadi aku juga cerita Kak Debbie, bahkan di awal Kak Debbie tahu nih kelebihan Kak Debbie tuh di otak kanannya gitu, kreatif, tapi kan gimana pun juga kreatif aja nggak cukup untuk execute itu kan gitu. Nah mungkin Kak Debbie boleh sharing juga nih kalau misalkan dari sisi building a team gitu ya, tim seperti apa sih yang menurut Kak Debbie berdasarkan experience Kak Debbie deh, itu tuh yang kayak yang dibutuhkan atau kayak gimana? Yang ideal lah gitu. Ideal ya. Aduh, jadi takut aku kalau ngomongin ideal. Aku kan expert di tim guys. Tapi mungkin berdasarkan pengalaman deh gitu ya. Oke, mungkin pengalaman ya. Jadi aku tuh punya satu kebiasaan sejak punya bisnis, dulu K-Vibes, terus Think Half, atau mungkin build my own team di corporate. Pasti tim aku tuh orangnya beda-beda banget. Gitu. Jadi kalau pengen
teman-teman pelajari ada namanya cognitive diversity. Weh, ini terlalu serius nih gue. Serius ini bahasa apa sih gitu. Iya itu dibuat itu partner bisnis aku namanya Bang Hendro Fujiono dari Perth Australia yang buat Think Half juga kita berdua. Dia jauh lebih senior dan udah PhD dan juga praktisi dari change management di Australia. Dia yang membimbing aku juga untuk gimana kita bisa shaping an ideal team buat aku ya, ideal team supaya ide tuh muncul terus, kita happy terus dan kita bisa enjoy ups and downs-nya. Iya, betul. Ya kan, karena repot loh guys kalau betul itu kan kita naik turun banget ya. Naik turun kan kayak kadang ada yang nggak suka sama idenya, tapi kita harus perbaiki, ada kita ngadepin idealisme orang dan kita harus tetap down to earth gitu ketika ketemu clients. Timnya itu yang aku pelajari kita ketika aku ngerekrut tim atau enggak membentuk tim untuk project-project tertentu, mereka pasti orangnya berbeda-beda. Berbedanya dalam konteks apa? Dari segala macam karakter, terus dari skill pastinya, dan gimana mereka memposisikan diri atau mempresent diri gitu. Jadi pertanyaannya apakah orangnya kalau introvert, terus abis itu pemalu, pendiam, mereka istilahnya nggak berdaya untuk di dunia kreatif, belum tentu gitu. Justru perlu orang kayak dia mungkin karena dia orangnya lebih organized gitu. Kalau teman-teman belajar di SC, dominan, influence, steady, compliant, tes coba gratis di Google. Iya ada. Semuanya aku tes, semua tim aku. Kalau orangnya dominan, untuk jenis project ini mungkin kalau misalnya kliennya gimana, cukup satu orang, yang lainnya harus steady, yang tenang. Kalau jenis project ini butuh orang yang influence, yang banyak ngomong karena klien kita banyak ngomong misalnya. Gitu. Ngimbangin gitu. Tapi memang aku ngerasa terbantu banget dengan tim yang beda-beda banget orangnya. Ada yang backgroundnya film, certified filmmaker gitu. Jadi ketika dia udah mikirin setup syuting, dia udah kebayang, wah nanti Pak Salman terbang ya dari sini. Dia udah kebayang gitu, kayak kita gitu, oh gitu bisa ya, bisa aku tahu nih alatnya gitu, oh wow gitu. Satunya lagi backgroundnya kimia IPB gitu, kimia gitu, tapi dia jadi videographer. Bedanya apa videographer yang pegang kamera yang anak kimia sama nggak kimia? Dia tuh orangnya terstruktur banget gitu, rapi, sudut dan lain sebagainya. Kayak kok lu udah capek-capek 4 tahun belajar kimia ke dunia kreatif gitu, suka Kak, oke nggak apa-apa. Bahkan karena saking rapih dan organize-nya dia, aku bisa membawa dia ke project G20 waktu itu gede banget. G20 padahal dia masih fresh graduate gitu. Beda. Yang lain SBM ITB mirip kayak aku, orangnya strict dan lain sebagainya. Suka nge-push tim yang lain. Tapi yang lain ada temanku namanya Gea nih yang ngajak aku sini juga. Gea. Dia orangnya yang kayak keibuan gitu, kayak guys tenang gitu. Tenang dan lain sebagainya. Iya, mengayomi ya. Itu tim yang diverse dari segi skill, karakter, kemampuan dan lain sebagainya. Itu membantu banget untuk nge-boosting ide kreatif kita dan menghadapi segala situasi yang berbeda. Karena di dunia kreatif kan situasi itu beda-beda. Benar. Even organizing apalagi kita harus istilahnya beradaptasi. Kalau tim kita sama semua mirip-mirip gitu. Bahkan dari segi agama, suku beda-beda. Beda-beda gitu. Jadi kita understanding each other. Terus ketika kita ketemu klien yang misal orang Betawi ya bisa si Sonya nih yang ngadepin kayak gitu. Jadi build team, kalau misalnya ada teman-teman kesempatan ngerekrut atau ngajak temen, jangan yang mirip-mirip sama kita-kitanya gitu. Kalau semuanya mirip kayak Debbie, ya udah idenya sama terus gitu. Jadi itu sih tips buat tim. Wow, menarik banget. Jadi ternyata memang real ya. Kadang kalau denger kayak kenapa sih punya tim tuh harus diverse secara apa ya? Tadi ya suku, agama mungkin itu juga ngasih point of view ya. Dan yang terpenting juga karakter ya. Kayak kita jadi tahu kapan menempatkan si A di mana gitu. Dan mungkin aku juga ngerasain itu sih. Gimana pun walaupun klien misalkan Kak Debbie sekarang mungkin
corporate terus ya, sering ketemunya ya, tapi kan beda-beda ya jenis orangnya. Beda-beda Kayak banget. kita juga walaupun seringnya sama NGO, government, tapi pasti nanti kita ketemu individu yang beda gitu. Dan cara treatnya harus beda. Pasti, dan kita kan mau nggak mau kita yang harus bisa mengikuti. Kita yang harus bisa adapt dengan kondisi dan lingkungan itu. Tapi aku setuju sih, kayak semakin diverse tuh semakin ideasnya, lalu jadi lebih bisa enjoy karena dia tahu bebannya nggak di dia nih gitu. Walaupun dia tahu kayak mungkin dia nggak gitu suka dengan projectnya gitu, tapi dia tahu dia punya tim yang bisa dia andalkan juga. Gitu. Bisa nge-backup juga bisa gitu. Kayak, jadi jenis orang kayak gini yang maju si A gitu. Benar-benar. Jadi mungkin ya challenge-nya untuk yang founders atau yang punya usaha untuk bisa melihat itu ya. Siapa nih yang bisa maju nih. Wah, gitu. itu skill juga sih. Itu pengalaman gak sih? Gue juga ngerasain kayak itu experience sih. Itu pengalaman yang mungkin ketika kita terjun kayak kita baru sadar ternyata penting banget ya kita tuh punya karakter tim yang beda gitu, karena kita nggak tahu situasi kedepannya kita akan ketemu yang kayak gimana gitu. Jadi benar-benar itu teman-teman gitu. Jadi maksudnya jangan apa ya, kadang mungkin kita strict banget gitu. Iya, kayak kadang mikir kayak aku terlalu introvert, kayak nggak cocok deh. Belum tentu ya. Kayaknya dia terlalu ekstrovert deh, aku takut. Wah, padahal aku bersyukur banget punya yang ekstrovert banget. Ini dia bisa banget kalau ketemu yang kalian juga harus diimbangi gitu, energinya dan semuanya gitu. Karena ya kita nggak bisa apa ya, kita badannya cuma satu, gak mungkin semuanya kita yang kerjain kan. Jadi kayak kita paham banget tim itu penting. Jadi semakin kita mengenali kebutuhan kita dan kenal sama tim yang kerja bareng kita juga, itu semakin dinamikanya semakin berasa enak gitu ya. Betul. Karena pasti naik turun pasti akan ada. Yes. Oke. Mungkin itu Kak pertanyaan kalau dari aku. Cukup ya. Thank you so much. Cukup. Nah, mungkin selanjutnya kita akan masuk ke Q&A karena kan di sini banyak teman-teman yang join juga nih di Zoom. Kita boleh langsung aja kali ya gitu. Untuk di sini mungkin ada 2-3 pertanyaan yang udah masuk gitu. Aku langsung bacain aja dari Zoom di kolom chat. Pertama, untuk aku, Kakak Karen gitu. Pertanyaannya, apakah sebenarnya nanti mungkin Kak Dewi juga boleh tambahin ya Kak. Apakah sebenarnya ide yang kita buat untuk suatu hal itu harus selalu bisa memberi dampak? Jika seperti itu, sejauh mana dampak paling kecil yang harusnya kita pikirkan? Waduh, ini pertanyaannya agak sulit ya, maksudnya dampak. Iya, agak langsung ke dampak nih. Oke, mungkin kalau dari aku ya, mungkin kalau misalkan ide itu apakah harus berdampak, mungkin aku akan apa ya, ambil juga tadi pernyataan dari Kak Debbie bahwa biasanya tuh ide muncul dari masalah atau problems di lingkungan kita. Karena tadi kita ngebangun empati ya, dan karena kita punya empati itu pasti kita lebih sensitif terhadap masalah-masalah. Jadi sekecil-kecilnya dampak itu at least itu bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Kayak sesimpel-simpelnya misalkan apa ya, kayak ngelihat aduh ini misalkan ada coretan gitu. Gimana caranya ini bisa hilang gitu kan. Seenggaknya dampaknya orang nggak akan terganggu nih pas ngelihat ini udah nggak berbekas gitu. Jadi hal-hal apa ya, sesimpel karena mungkin tadi bahwa pemikiran ide itu aja berjalan dari masalah. Jadi sekecil-kecil dampak itu at least problems itu bisa diselesaikan lah gitu. Jadi dapat solusinya dari situ. Mungkin kalau dari Kak Debbie ada tambahan nggak? Aku udah setuju. Udah sama kok. Udah sama ya? Iya, tapi mungkin soalnya pertanyaannya agak bingung nih kalau kita jawab karena tergantung masalahnya kan. Tergantung masalahnya. Tergantung masalah, tergantung objektif kita juga gitu. Maksudnya jawab apa sih kita bergerak gitu. Karena ada keterbatasan juga pasti ketika udah execute gitu. Jadi oke, kita lanjut mungkin ya Kak Debbie ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Tami buat Kak Debbie nih. Nih, keren banget Kak, dari idea very out of the box. Nah, kita membuat result kepada audience dan impactnya nyata. Aku mau tanya Kak, untuk bisa seperti itu, mana yang harus dilakukan dulu Kak? Apakah harus grow audience terlebih dahulu, baru kita bisa membuat konten, execute idea yang very out of the box itu, atau tanpa perlu ada audience, dengan ide aja gitu ya, tadi pasti bisa grow audience dan memperbaiki dampak. Thank you Kak. Jadi yang mana dulu nih, apakah kita tahu kita grow audience-nya dulu atau kita execute kontennya dulu? Tergantung. Iya. Boleh kan dijawab tergantung apa nih? Biasanya apa yang harus dilakukan dulu sih gitu. Jadi kalau ngomongin buat ide,
tadi balik lagi kita berempati kan untuk solving problem gitu. Dan kita solving problem pasti ada subjeknya, which is itu the audience gitu. Justru kita bisa bikin ide dan execute itu ketika kita udah understand the audience, the people gitu. Itu yang paling penting. Dampaknya apa sih ke manusia-manusia ini gitu. Itu bisa dari dua konteks ya, apakah itu event, digital, followers, dan lain sebagainya. Kalau misalnya konteksnya social media, kita pengen 1 juta followers kayak K-Vibes tadi, jutaan followers, berarti kebutuhan mereka apa gitu. Jadi balik ke problem, dan problem itu most of the time memang attach ke sesuatu yang dialami manusia gitu, manusia. Jadi kalau misalnya ngomongin audience juga belum tentu a group of people atau orang mass people gitu, enggak juga. Bisa jadi itu untuk nge-solve 1-2 orang gitu. Itu yang dialami Think Half personal branding. Personal ya. Kalau misalnya ngomongin personal branding, apakah masalah orang tuh cuman kayak gue nggak terlalu populer nih di social media, followersku cuman 1.000, 2.000, 7.000 aja. Ternyata enggak, lebih complicated. Ada yang personal branding mau di-build karena pengen nerusin bisnis ayahnya. Dia belum dikenal itu sama pegawai-pegawai papanya misalnya gitu. That's personal branding dan nggak require followers yang banyak di social media. Empathizing ke audiensnya itu beda approach lagi gitu. Jadi pertama sebelum ide itu muncul memang spare your time untuk ngerti audiensnya itu siapa, mereka butuh apa, problemnya apa, baru nanti idenya akan muncul selanjutnya gitu. Jadi understanding audience. Itu ya mungkin untuk Tami jawabannya. Jadi understanding audience. Karena kalau masalah grow-nya mungkin nanti ya itu akan barengan ngikut ya gitu. Karena pasti perlu faktornya nggak cuma satu gitu. Kalau masalah grow kan pasti banyak gitu. Jadi at least kita harus mengenali dulu si audiensnya, siapanya. Jadi lebih tepat sasaran juga ya gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke, ini dari Nadia, pertanyaannya sebagai audiens di suatu event, ini bahas event ya. Kayak event, apakah seseorang bisa memberikan suatu impact di event itu? Apa cara yang bisa dilakukan? Wah, baik banget udah. Iya, ini dari audiens ya. Jadi mungkin audiens sih, kalau misalnya aku jadi audiens satu event tuh aku ada dampak Kak? Pasti dampak, karena kamu pasti beli tiket. Salah satunya pasti ada uang keluar. Iya, itu pun akan berdampak untuk yang membuatnya gitu ya. Karena kalau kamu nggak contribute, kita nggak akan memperlihatkan hasilnya gitu loh. Jadi itu adalah salah satu subjek penting gitu audiens kan. Jadi apapun yang dilakukan dan dirasakan experience si audiens itu pasti akan berdampak walaupun mungkin orangnya nggak sadar. Kayak mungkin kita kalau sebagai audiens kita cuma tahu kayaknya suka nih, kayaknya mau deh ikut mungkin eventnya ya, at least misalkan konser tuh kamu dengan membeli konser tuh membantu banyak usaha loh gitu. Karena kan di dalam event tuh banyak orang, banyak vendor, banyak lain-lain gitu. Dan lain jadi kalau simpelnya mungkin ya, kalau misalnya kita bahas event tergantung juga eventnya apa, karena kan event juga banyak yang bawa visi misi tertentu, bawa isu-isu tertentu gitu. Beda lagi kalau misalkan mungkin eventnya conference, mungkin kalau kamu jadi salah satu peserta conference, kamu pasti akan membawa satu pemikiran yang bisa didengarkan oleh banyak orang gitu kan. Jadi pasti bisa berdampak gitu, kayak itu sesimpel kayak kamu beli tiket kan, itu sudah berdampak. Benar. Itu bisa banget berdampak. Mungkin dari Kak Debbie ada pemikiran lain kayak gitu? Iya. Aku setuju banget sih, tapi aku kagum sama Nadia kenapa dia ini ya. Keren. Karena kalau aku ke event biasanya aku ya udah enjoy aja ya. Overthinking gitu. Ini kayak mungkin nih generasi sekarang ya overthinking nih. Luar biasa. Dampaknya apa ya kalau aku beli ini gitu. Bener. Tapi bener tadi kayak kalau misalnya kita datang ke event, sekadar kita beli ataupun datang aja itu udah jadi impact sih. Datang biasanya kan event banyak ya, satu partisipan means a lot for them. Gitu. Kayak aku kan tadi mikirin, aduh gimana ya ini kalau nggak sampai 700 orang yang datang ke acara yang tadi anak-anak presiden, malu juga yang datang cuman panitia gitu kan. Ramein panitia gitu. Jadi itu salah satu hal yang meaningful sebenarnya, ketika kita bisa menghadiri sesuatu. Dan bener banget
tergantung eventnya ya. Betul. Selama itu event-event positif, tadi mau konser, mau ada acara NGO dan lain sebagainya, pasti dari situ kita udah memberikan dampak. Kadang gitu. kita nggak, bahkan event ulang tahun orang pun orangnya kan seneng kan, itu udah pasti udah seneng. itu pasti udah ada dampak gitu. Hal-hal kecil itu yang kadang mungkin apa ya, partisipasi dari orang lain itu kan pasti ada meaningfulnya ya tadi, lebih ke meaningful sih. Kita yang sebagai ngadain acara ataupun kalian yang datang sebagai pengunjung itu pasti kita pengennya ketemulah gitu meeting point kita. Betul. Oke, kita lanjut. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak. Oke, siap. Untuk Kak Debbie juga. Dari Mutia. Aku tuh sering banget punya banyak ide dan solusi yang dipikirin. Tapi aku bukan tipikal orang yang bisa jelasin sesuatu dengan baik. Jadi kadang sulit ngejelasinnya. Gimana sih cara mengatasi itu, Kak? Nah, gimana nih, Kak? Caranya latihan. Latihan. Praktis ya. Praktis. Jadi ya tadi mirip ya, ide itu jadi kayak kurang valuable ketika kita tidak menulisnya. Betul. Tapi ide juga bisa jadi kurang rasanya ketika kita nggak bisa mempresent the idea gitu. Ini satu case gitu, aku ada kenalan satu arsitek dari US. Bukan orang Indonesia yang kerja di US. Arsitek Indonesia tuh keren-keren. Bahkan banyak yang jauh lebih keren dari arsitek di Singapura sama di Amerika gitu. Tapi kadang suka tenggelam sesimpel karena orang Indonesia belum terlalu jago mengelaborasi dan share their imagination lewat vokal dan presentasi yang benar dan baik gitu. Kadang idenya di orang-orang Americans ini mereka sebenarnya nggak seluar biasa orang-orang Indo, tapi mereka kayak wah gitu, kayak how they present ya. Mereka yakin, mereka happy, passionate with what they're making. Terus mereka bisa bilang kalau ini ide gue tuh yang terbaik gitu. That confidence, vokal, gestur gitu. Itu tuh penting banget. Jadi aku memvalidasi kalau ini pertanyaan bagus banget. Ide kita oke, kalau kita nggak nge-present itu dengan baik, mungkin susah dapat klien, susah juga meng-convince orang untuk datang gitu kan. Nah, tapi gimana sih bisa kayak gitu? Latihan. Karena dari aku pribadi dulu juga orangnya nggak jago. Sekarang pun masih latihan ya, kita kan improve terus. Dulu aku juga orangnya nggak sepercaya diri itu, gitu. Tapi ya rasa tidak percaya diri itu leads to nothing sebenarnya. Nothing gitu. Jadi waktu itu dengan rasa panik, anxiety luar biasa. Banyak mungkin lah ya. Salah satu privilege aku kan mengalami di business school kan. Ketika di business school itu seleksi alam, kalau lo nggak berani ngomong susah gitu. Jadi waktu itu terpaksa lah dengan segala rasa malu. Oke, ini dia aku. Tadinya gesturnya gini, terus lama-lama gini, karena kebutuhan gaji anak-anak makin gini lagi. Kebutuhan ya, kadang kayak kondisi itu ya. Mepet itu kondisi penting loh. Bayar BPJS orang-orang dan bayar cicilan. Betul. Jadi harus lebih percaya diri. Nah, cuman di real life-nya memang pertama tuh kita harus sadar kalau kita bisa lebih percaya diri kalau kita tahu kebutuhan kita gitu. Kebutuhan itu apa? Tadi pekerjaan, kita pengen present yang baik, kita dapat nilai yang bagus, simple di kuliah nilai yang bagus dan lain sebagainya. Dan gue harus beat semua rasa takut. Rasa takut. Jadi kalau misalnya siapa namanya tadi? Mutia itu belum terlalu bisa gitu, present your idea, beat rasa takutmu. Rasa takut apa nih? Dikatain orang gitu mungkin, dinilai orang buruk, dibilang idenya buruk. Ide tuh semua bagus tadi ya, yang orang Amerika itu dia idenya biasa aja tapi jadi bisa terdengar keren banget dan diinvest karena jago dan percaya diri with their idea. Banyak sumbernya, apakah harus les dan lain-lain? Ya itu bisa satu opsi. Tapi kalau pengen lebih murah, banyak banget platform yang ngajarin public speaking dan presentation. Makanya banyak perusahaan khusus presentation loh, saking pentingnya. Di Indonesia ini ada Impact Factory, macam-macam. Itu tentang gimana kita bisa berdiri di stage. Yakin ya? Iya yakin, gesturnya yakin walaupun dalam hati agak ragu. Walaupun kayak, nih sebenarnya gue nggak tahu tapi yakin aja dulu. Bener, terus vokal A, I, U, E, O itu kan penting ya. Mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu juga sama pentingnya. Terus jatuh. Sorry, jatuh. Nah,
menurut aku itu bisa dilatih, tapi latihan berapa kali kalau kitanya nggak yakin sama diri sendiri juga susah gitu. Jadi luar biasa kalau punya ide yang bagus, tapi jangan lupa untuk latihan dan practice your confidence supaya ide itu jadi terlihat lebih brilian lagi. Gitu. Oke, setuju banget sama kamu, Kak Debbie ya, tadi Mutia. Jadi jangan takut untuk latihan ya. Kadang mungkin kita udah terkurung dengan pemikiran kita sendiri. Kita nggak bisa gitu. Iya, takut. Tapi kayaknya gue nggak bisa deh kalau gue yang present. Kayaknya nggak apa-apa nih gue buat aja idenya, tapi kayaknya nggak yakin kalau kita sendiri yang present gitu. Jadi mau nggak mau harus lawan ya rasa takutnya dulu ya. Kalau enggak kita nggak tahu, ternyata nanti lama-lama akan terlatih deh, akan terlatih kayak oh ternyata nggak seserem itu ya, ternyata oh ternyata reaksinya kayak gini aja gitu. Jadi kadang kalau kita nggak coba untuk bisa presenting itu ya akan stuck di situ juga ya, sayang banget ya, padahal mungkin punya ide yang bagus banget gitu. Jadi itu tadi Kak Debbie juga udah sharing banyak contoh in real life gitu ya, bahwa memang penting kita untuk bisa presenting dan bisa apa ya, menyampaikan dengan percaya diri, dengan ya gimana orang mau yakin kalau kita nggak terlihat yakin sama apa yang kita kasih lihat gitu kan. Jadi mungkin itu gitu Mutia, jadi jangan takut jangan takut untuk mencoba juga. Oke, jadi itu Kak sebenarnya udah tadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah mungkin sekarang kita sudah di penghujung acara, nggak berasa udah 1 jaman ya kita ngobrol gitu. Nah mungkin aku juga mau kasih tahu teman-teman yang di sini gitu ya, terima kasih, senang banget gitu ya hari ini bisa sharing sama Kak Debbie. Nah kalau teman-teman di sana masih ada yang merasa kurang atau tiba-tiba ingat sesuatu mau ditanyain, boleh banget nanti ya Kak, kita lewat Instagram kita, boleh Euphoria ataupun lewat Instagram Kak Debbie mungkin? Chris Dance, KRISDANCE. Tuh boleh langsung Susah ya? ya, Chris Dance gitu ya, bisa langsung di follow juga gitu. Mungkin kalau mau tanya-tanya, kita sih kalau misalkan dari Euphoria kita sangat suka sharingnya, jadi kalau misalkan ada hal yang mau ditanyakan juga boleh gitu ya. Untuk update-update juga teman-teman boleh langsung aja follow Instagram kita di @euphoria_event, lalu juga Instagram Think Half mungkin ya teman-teman, kalau Think Half Corp gitu. Untuk teman-teman misalkan penasaran soal Think Half, terus juga mungkin tertarik gitu kan dengan apa sih yang dikerjain sama Think Half gitu ya, project-projectnya, siapa tahu teman-teman bisa join atau misalkan butuh konsultasi apa, bisa banget gitu ya sama Kak Debbie dan juga tim dari Think Half. Lalu juga aku terima kasih lagi ke Digiren gitu ya, untuk hari ini sudah bantu support kita secara equipment. Nah mungkin dari aku itu aja teman-teman, terima kasih atas waktunya, terima kasih Kak Debbie. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin, dan mungkin sekian dari aku. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Sampai ketemu lagi di next Euphoria Talk. Terima kasih.